Welcome back everybody. Saudara semuanya, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya bicara tentang prospek ya. Bagaimana ekonomi ya Indonesia nanti di tahun 2020, di tahun macan air. Prospeknya gimana? Prospeknya tinggal 15 hari lagi kita memasuki tahun 2022, tahun macan air. Saya mau berikan informasi kepada Anda. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh kesulitan, tahun yang penuh kesengsaraan ya. Tahun 2022 adalah tahun inflasi yang cukup tinggi. Ya. Bukan hanya terjadi memang di negara kita, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami hal yang sama, mengalami hantu yang menakutkan. Itu adalah inflasi. Inflasi tidak terkendali di seluruh dunia. Ya. Anda bisa lihat negara maju, ya, Amerika Serikat, ya, inflasi yang cukup tinggi, angkanya di atas 6,8%, ya. Jerman 4%, negara Eropa yang lainnya. Di China mengalami juga hal yang sama, inflasi mengalami hal supply chain disruption ya. Ya, banyak sekali kontainer yang mandek ya. Terus mereka satu lagi krisis hutang ya, defaultnya. Pengembang properti ada yang nomor 2 terbesar di China. Nah, ini hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, hal-hal yang sangat membuat ekonomi global ya. Ekonomi global itu dalam masa-masa sangat sulit, masa-masa yang sangat membingungkan, yang membuat itu dampaknya datang ke Indonesia. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan mengalami hal yang sangat-sangat sulit sepanjang sejarah negara Republik Indonesia ini berdiri. Seperti yang sudah saya jelasin di video-video saya sebelumnya tentang hal ini, tentang adanya krisis ekonomi Indonesia di Maret 2022 itu, ini sedikit demi sedikit mengarah ke pembuktian itu, mengarah ke kebenaran itu, sudah mengarah. Nah, di bulan Desember ini ya, itu kan sudah minyak goreng naik ya, barang-barang keperluan kebutuhan sandang pangan itu sudah naik ya, harga biji besi segala macam untuk membangun rumah untuk infrastruktur sudah naik ya, bawang merah putih naik ya, cabai naik 2 kali lipat ya. Dan kemarin Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa tahun 1 Januari 2022 harga rokok akan naik menjadi 40.100 ya per bungkus ya. Karena ada kenaikan cukai sebesar 12%. Nah, dengan naiknya cukai rokok sebesar 12%, inilah yang membuat dan bisa dipastikan tahun depan ekonomi kita akan tertekan. Ekonomi kita akan terpuruk, akan melambat karena inflasi yang cukup tinggi dimulai dari pemerintah yang menaikkan cukai rokok ya. Pemerintah menaikkan pajak semuanya, mulai dari pajak sembako, pajak PPN, ya. Ekonomi benar-benar akan sangat mahal, ya. Semuanya akan naik, ya. Otomatis daya beli masyarakat juga akan jatuh, ya. Itu karena apa? BBM naik, ya, listrik naik, gas LPG naik, semuanya barang naik, harga-harga barang semua naik. Harga-harga barang kebutuhan pokok apapun juga ya, karena kalau naikin pajak otomatis ya perusahaan-perusahaan produsen ya bahan kebutuhan makanan pokok sandang semuanya, mereka juga pasti akan naikin harga jualnya ya, otomatis kalau mereka mau bertahan hidup ya dengan inflasi, dengan daya beli yang kondisi, karena inflasi di seluruh dunia, mereka yang memproduksi bahan baku juga mahal, otomatis mereka harus menjual juga mahal. Mereka juga dikenakan pajak yang bertambah juga di tahun 2022. Jadi inflasi terjadi benar-benar sangat luar biasa, sangat complicated dan sangat rumit dan sangat menyulitkan hidup di tahun 2022, saudara. Ini bicara tentang fakta, bicara tentang ekonomi apa adanya. Ini kenyataan yang akan kita hadapi nanti semuanya di tahun 2022, saudara-saudara semuanya ya. Jadi tahun 2022 seperti yang sudah di video-video saya sebelumnya, itu menjadi kenyataan bahwa krisis ekonomi Indonesia akan terjadi di Maret 2022.
Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun tajam, truk menukik ke bawah, masuk ke dalam jurang, truk semuanya turun. Nah, ini akan dan lama untuk bangkitnya itu tahun depan, tahun 2023. Inflasi yang terjadi juga akan lama untuk bangkit lagi. Bisa memakan waktu sampai 3 tahun, bisa baru balik lagi. Kita mengalami inflasi, periode inflasi terus dengan mahalnya harga-harga barang terus. Nah, kenaikan cukai rokok sebesar 12% itu otomatis membuat beban biaya hidup bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya. Masyarakat berpenghasilan rendah ini juga selama ini juga mereka yang mendukung ya keuangan negara yang sedang terpuruk ini. Ya. Nah, dengan kenaikan ini cukai rokok yang tinggi ini, maka akan semakin bertambah juga angka kemiskinan. Karena otomatis itu akan punya dampak ya untuk pabrik-pabrik ya, produsen rokok itu juga akan mengurangi ya. Mungkin jadi akhirnya mereka itu juga akan lapangan kerja akan berkurang, itu akan menambah juga kemiskinan ya, harga yang mahal, beban hidup, biaya hidup juga. Nah, juga akan punya dampak yang langsung kepada petani tembakau, ya, petani tembakau, UMKM, usaha kecil ya, dan industri-industri di sektor hilirnya, semuanya kena dampaknya. Nah, pemerintah juga harus melihat itu. Di satu sisi memang pemerintah ini punya kebijakan yang sangat baik sekali. Ibu Sri Mulyani punya kebijakan yang baik sekali, yaitu mengurangi angka yang menghisap rokok, ya, angka perokok. Karena memang generasi muda sekarang sudah banyak yang merokok ya, mulai dari SMP ya, belum punya penghasilan sudah merokok, dan juga akan sangat mengganggu kesehatan ya, bisa sakit jantung dan lain-lain. Nah, dan Ibu Sri Mulyani ini memang pernah menjadi salah satu anggota gugus tugas dari Bloomberg Philanthropy, itu lembaga sosial, lembaga nirlaba, lembaga CSR yang dibentuk oleh pengusaha media yang mantan wali kota New York ya, Michael Bloomberg. Nah, di situ memang dia punya kebijakan untuk mengurangi angka merokok di seluruh dunia melalui dengan kebijakan fiskal. Nah, Ibu Sri Mulyani kebetulan Menteri Keuangan, dia melakukan kebijakan itu dengan menaikkan harga jual rokok, cukai dinaikin. Nah, harga rokok naik ini memang sudah menjadi tren di seluruh dunia, harga rokok naik. Tetapi untuk mengurangi perokok, belum ada data yang signifikan, data yang bisa membuat ini menjadi suatu hal yang benar-benar bisa mengurangi angka perokok. Ya, jadi dengan menaikkan harga tidak bisa mengurangi ketergantungan orang untuk merokok. Ya. Kecanduan orang merokok tidak bisa dilakukan dengan menaikkan harga. Ya, seperti rokok ini seperti orang berjudi. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun orang tetap berjudi dan orang tetap merokok. Ya. Jadi ini sangat tidak berpengaruh sekali. Nah, tujuannya memang bagus, tetapi di satu sisi pemerintah harus melihat juga, ya, harus mentransformasi juga, ya, transformasi ekonomi dan bisnis, ya. Dari petani tembakau, pelaku usaha ya yang terdampak ya, karena mereka ini akan sangat terpukul sekali ya dengan adanya kenaikan keuangan, mereka akan sangat terpukul dengan adanya kenaikan harga rokok ini ya. Jadi bisa meminimalisir, bagaimana pemerintah bisa meminimalisir risiko ekonomi itu ya. Jadi pemerintah juga harus siapkan itu transformasi ekonomi itu ya, dan bisnis yang untuk mereka supaya mereka tidak dirugikan di sini. Nah, ini penting sekali karena dampaknya luas. Industri rokok ini adalah industri yang besar ya, dari hulu sampai hilir. Ya, banyak sekali manusia, masyarakat yang bernaung di dalamnya ya. Dan ini adalah industri yang punya omset besar ya. Jadi pemerintah harus mencermati itu ya, karena ini dampaknya sangat besar. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu di sini bahwa sudah pasti inflasi akan terjadi itu di tahun 2022 ya. Kita akan saksikan bagaimana hidup semakin susah ya, semua barang naik, pajak naik ya. Bursa saham jatuh ya, dan periode ini akan lama. Dan nanti Bank Indonesia akan naikin suku bunga mengikuti dari Bank Sentral Amerika The Fed. Nah, di situ lagi
usaha-usaha akan mengalami kesulitan ya, karena ya itu biaya pinjaman yang tinggi ya. Nah, segala macam ekonomi mengalami perlambatan, ekonomi benar-benar sangat tertekan. Jadi kita siap-siap untuk menghadapi, di video ini saya memberitakan hal yang akan terjadi nanti di 2022 ya, tahun 2022 tahun macan air. Jadi kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk menuju ke sana ya. Ini benar-benar benar-benar yang sangat sulit ya, karena di seluruh dunia itu faktor-faktor pendukung itu yang membuat kita terbebas dari ini itu tidak ada. Jalannya itu kita sangat tergantung dengan ekonomi China, dengan Amerika ya. Daya beli di kita itu menurun ya. Kita juga sangat tergantung dengan ekspor. Jika China mengalami kehancuran ekonominya karena kasus-kasus krisis hutang ya, dari pengembang properti yang begitu banyak yang sudah default ya, yang sudah bermasalah ini, maka ekonomi Cina akan terpuruk, otomatis akan ada perlambatan permintaan barang ya, otomatis mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, ini kita bicara tentang data ekonomi, tentang fakta-fakta. Nah, jadi Anda cermati ini ya. Anda harus cermati ini. Nah, yang seperti yang sudah saya ceritakan tentang bagaimana membeli saham ya. Di bulan Maret itu tetap terjadi market crash ya. Anda siap-siap, Anda harus keluar ya, karena kondisi memang benar-benar sangat sulit di Indonesia. Inflasi yang cukup tinggi itu setelah Imlek itu luar biasa. Ada masalah besar setelah Imlek itu, rentang Imlek itu. Jadi sekarang Desember tinggal 1 bulan Januari ya, kondisi sudah terseok-seok. Seluruh dunia kondisinya sudah terseok-seok. Hidup segan mati tidak mau ya, kondisinya sudah begitu parah ya. Dengan hadirnya varian Omicron yang kemarin sudah diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris ya, Boris Johnson sudah mengumumkan bahwa ada angka kematian 1 orang di Inggris ya. Berarti virus Omicron ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah berhasil ya, sudah ada angka kematian dan ini juga mengancam. Nah, sudah mulai ke Asia ya, lembaga rating Asia sudah menurunkan rating untuk Asia ya, maka itu sudah warning ya, bahaya bahwa virus ini akan menyebar ke seluruh dunia dan kita akan mengalami lockdown lagi, maka ekonomi semakin hari semakin terpuruk ya. Jadi dengan adanya lockdown ya, pasokan terhambat, inflasi akan semakin naik terus. Jadi memang di tahun 2022 kita berdoa bersama supaya dihindari hal itu, tetapi memang hal itu tidak bisa dihindari karena angka ekonomi, data-data ekonomi mengarah ke sana. Inilah namanya kehidupan globalisasi, spillover ya. Jadi mau nggak mau kita harus menerima kenyataan yang pahit ini di tahun 2022 ya. Inflasi yang cukup tinggi, semua harga barang naik. Kesulitan di Indonesia ini. Jadi ya, satu jalan ya, kalau Anda punya duit berlebih ya, kembali lagi saya mau, terserah Anda ya, Anda mau percaya apa tidak, tetapi itu sejarah pasti berulang kembali. Mungkin Anda yang belum lahir waktu krisis moneter Asia tahun 1998. Nah, ini saya kasih solusi ke Anda karena saya benar-benar hadir dan melihat nyata. Setelah saya lulus kuliah, saya melihat kejadian itu. Ada yang bilang harga emas dulu per gramnya 10.000 ya. Ya, saya juga sempat melihat dan harga saya melihat dari angka 24.000 naik sampai 300.000, 400.000, sampai dengan sekarang harga 900.000, sempat mencapai 1 juta. Ya, Anda ingat bahwa di setiap ada inflasi yang cukup tinggi ya, inflasi yang cukup tinggi, salah satu sarana lindung nilai terbaik yang bisa melawan inflasi itu, yang bisa lebih tinggi dari inflasi itu, yang bisa melindungi nilai aset Anda sehingga Anda tidak merugi ya, Anda bisa aset Anda itu bisa lebih tinggi dari inflasi, adalah logam mulia 24 karat emas. Anda belilah emas Anda, karena saya sudah menyaksikan sendiri. Saya sudah hidup di zaman itu dan saya sudah melihat itu.
bagaimana harga dari 24.000 naik sampai dengan sekarang 1 juta. Melebihi dari inflasi. Melebihi jauh. Dan saya kasih tahu, monster yang sangat luar biasa itu emas. Kalem emas, naik turun kalem. Jika emas sudah buka kandangnya, karena inflasi sudah cukup tinggi, emas dibuka kandangnya, emas melejitnya, tidak bisa dibendung. Harga emas antam mungkin sekarang 920, 950 per gram. Anda bisa buktikan omongan saya nanti jika inflasi sudah tidak terbendung di tahun 2022, harga emas logam mulia antam 24 karat itu akan menjadi 1.500.000 per gram. Ya, sesuai dengan inflasi. Dan rupiah kita otomatis pelan-pelan menuju di tahun 2022 ke level 18.000. Itu sejarah akan berulang ke krisis moneter Asia itu, rupiah kita sempat menuju ke level 17.000. Nah, akan menuju ke sana bahkan melebihi tinggi dari tahun 1998 krisis moneter Asia. Ini kita bicara tentang data ekonomi, ya. Dan sejarah pasti berulang. Saya sudah hidup di banyak sekali kejadian market crash. Jadi saya bicara ini adalah bicara tentang ekonomi, bicara tentang fakta. Ya, jadi Anda tinggal buktikan saja. Yang jelas di sini bahwa kita masuk ke tahun 2022 adalah tahun inflasi. Tahun inflasi di Indonesia, bahkan tahun inflasi di seluruh dunia, tahun inflasi global. Dan kita siap-siap menerima itu, ya. Dan satu yang saya bilang, jalan keluar tidak ada lagi. Hanya Anda harus mengamankan aset Anda, mengamankan harta Anda yang berlebih untuk bisa melawan inflasi itu, yaitu adalah di logam mulia emas. Hanya itu satu-satunya jalan keluar. Karena saya sudah melihat, saya sudah membuktikan bahwa emas itu luar biasa melawan inflasi. Oke? Inilah informasi yang bisa saya berikan, informasi ekonomi dan bisnis tentang bagaimana prospek ekonomi Indonesia di tahun macan air 2022. Semoga Anda bisa mencermatinya, Anda bisa mendapatkan sesuatu, Anda bisa waspada di sini, ya. Anda bisa menemukan solusi jalan keluarnya sehingga Anda bisa menang, ya. Anda menang, Anda bisa bahagia hidup di tahun 2022. Oke, terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube di bawah ini, ya, dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapatkan notifikasi dari video berikutnya. Sukses untuk Anda.